Selamat pagi Bapak Ibu, kita jumpa lagi dengan saya Singgi, Ketua Pengurus JUSKS periode 2018-2021. Pada video yang lalu kita telah membahas tentang jalinan. Apa itu jalinan dan manfaat bagi anggota JU. Ada dua program di dalam jalinan itu, yaitu Tunas dan Lintang. Hari ini saya akan menjelaskan tentang Tunas. Bapak Ibu boleh membawa kertas dan pulpen, barangkali ada sesuatu yang akan dicatat. Tunas atau santunan solidaritas adalah program yang memberikan perlindungan atas simpanan. Ini adalah suatu program yang luar biasa Bapak Ibu. Simpanan bisa dilindungi. Biasanya yang dilindungi atau diasuransikan, istilah awam itu adalah hutang atau pinjaman. Tapi di BKJU ini simpanan pun dilindungi. Nah, bila anggota meninggal dunia, maka ahli warisnya akan mendapatkan santunan sesuai dengan aturan yang berlaku. Aturannya bagaimana? Nanti saya akan jelaskan. Yang penting ada nama ahli warisnya, maka akan mudah diurus. Oleh karena itu Bapak Ibu, yang belum mencantumkan nama ahli waris, segera menghubungi pengelola untuk mengupdate data di pengelola. Ada 4 macam simpanan yang saat ini sudah bisa dilindungi oleh jalinan. Yang pertama, simpanan pokok. Yang kedua, simpanan wajib. Yang ketiga, simpanan kedamaian. Dan yang keempat adalah simpanan obligasi. Dua yang terakhir ini adalah simpanan kapitalisasi, yaitu simpanan yang sumber dananya didapat dari pinjaman, yaitu pinjaman kedamaian dan pinjam obligasi itu sendiri. Untuk berikutnya kita akan bahas aturan-aturan mainnya. Untuk klaim tunas ada batasannya berdasarkan usia. Bagi anggota yang berusia sampai dengan 1 tahun, batasan klaimnya adalah 5 juta. Bagi anggota yang berusia 1 sampai 70 tahun, batasan klaimnya 50 juta. Untuk yang di atas 60 sampai dengan 70, batasan klaimnya 10 juta. Maksudnya seperti apa? Apakah anak-anak yang usia 1 tahun tidak boleh punya tabungan lebih dari 5 juta? Boleh, tetapi yang dijamin oleh tunas hanya sebatas 5 juta. Misalnya, anak-anak berusia 6 bulan, kemudian mempunyai tabungan simpanan sebesar 7 juta. Maka ketika anak ini meninggal dunia, 7 juta otomatis menjadi hak dari ahli waris, biasanya orang tua. Kemudian ahli waris masih berhak untuk mendapatkan santunan senilai 5 juta, bukan 7 juta. Karena ada batas bagi anak usia 1 tahun, di bawah 1 tahun itu maksimum bulan 5 juta. Misalnya ada seorang anggota bernama Adi. Adi berusia 30 tahun, mempunyai tabungan simpanan pokok 500.000, kemudian simpanan wajib ada 1 juta, kedamaian
saat Adi meninggal dunia dalam rentang waktu ini, maka nilai simpanan Adi sebesar 21.500.000 tadi otomatis menjadi hak dari ahli waris. Ahli waris akan menerima 21.500.000. Dari BKCU akan memberikan santunan sebesar nilai simpanan si Adi tadi. Nilai simpanannya tadi 21.500.000. Ini menjadi hak ahli waris juga. Artinya ahli waris tadi menerima 43 juta dari nilai tabungan yang hanya 21.500.000. Nah, bagi yang berusia 60 sampai 70, batasan plafonnya 10 juta. Mudah dimengerti ya, Bapak Ibu. Kita akan lanjut kepada aturan main yang berikutnya. Jika terjadi transaksi penarikan atau penambahan setelah Adi berusia di atas 70 tahun, maka klaim yang dibayar adalah klaim dengan saldo terendah setelah usia 70 tahun tersebut. Contoh kasus, sebelum usia 70, Adi punya tabungan sebesar 40 juta. Pada usia 71, Adi tarik 10 juta. So, saldonya tinggal 30. Usia 72, Adi menambah sebesar 20 juta. Maka saldonya sama dengan 50. Ketika di usia 73, Adi meninggal. Berapakah klaim yang dibayar? 50kah? 30kah? Nah, kalau kita melihat aturan ini, maka yang dibayarkan adalah 50 tetap menjadi kekayaan Adi yang bisa ditarik oleh ahli waris. Ini ahli waris menerima 50. Dari BKCU menambahkan senilai ini. Saldo yang terendah yang pernah ada di atas usia 70 tahun, yaitu 30. Total yang diterima Adi adalah 50 per 30 sama dengan 80. Ada beberapa kondisi di mana klaim tunas itu akan ditolak. Ini Bapak Ibu harus betul-betul memperhatikan agar tidak terjadi kesalahan pemahaman. Yang pertama, ketika anggota itu masuk CU dalam keadaan sakit dan meninggal dalam jangka waktu 3 bulan setelah menjadi anggota, maka klaimnya tidak dibayar. Kedua, simpanan yang disetor pada usia di atas 70 pun tidak dibayar. Ini yang sudah saya jelaskan tadi ya. Simpanan yang bersumber dari pinjaman kapitalisasi berusia kurang dari 30 hari, maka simpanannya pun tidak dapat diklaim. Maksudnya, ketika simpanan itu
didapatkan dari modal kapitalisasi tadi saya jelaskan di depan, yang didanai dari kapitalisasi yaitu kedamaian dan undi kasih. Ketika usia simpanan kedamaian ini belum 30 hari, maka santunan itu gugur. Nah, kalau usia sudah 31 hari bagaimana? Otomatis ini memenuhi syarat untuk dibayarkan. Makanya Bapak Ibu, kalau sudah mepet-mepet mau meninggal di usia 30 hari, paksa dulu sampai 31 hari ya. Gitu. Jadi setelah 30 hari hak untuk mengajukan klaim itu ada. Kemudian yang keempat, simpanan yang bersumber dari pinjaman kapitalisasi dan tidak diangsur 3 bulan berturut-turut, maka hak klaimnya juga gagal. Oleh karena itu, Bapak Ibu, untuk yang punya pinjaman kapitalisasi atau pinjaman tunai, bayarlah tepat waktu, tepat jumlah. TW, TC. Ini adalah satu kata yang harus kita ingat betul-betul. Tepat waktu, tepat jumlah. Ini baik untuk kita sendiri maupun keluarga kita, dan juga baik untuk anggota yang lain, juga baik untuk lembaga kita JU SKS yang kita cintai. JU ini milik Bapak Ibu, maka kita harus jaga bersama. Yang kelima, simpanan lembaga yang diatasnamakan perorangan itu juga tidak dilindungi. Misalnya, ada Bapak Ibu sebagai pengurus lingkungan, kemudian lingkungan itu menabungkan dana lingkungan di JU. Ketika nama yang dipinjam itu meninggal dunia, dana lembaga tadi tidak bisa diklaim dan tidak akan dibayarkan, karena ini milik lembaga, bukan milik perorangan. Yang keenam, apabila ada setoran yang tidak wajar dalam kondisi sakit atau dalam rentang waktu 2 bulan sebelum anggota meninggal dunia karena sakit, itu klaimnya juga tidak dibayar. Misalnya, Adi sudah merasa memang sakit, kemudian saya nabung aja ya, supaya kalau terjadi apa-apa dengan saya, itu klaim saya menjadi besar. Kemudian Adi ngepong tabungan undi kasih. Undi kasih ini bisa ditambah tersendiri dengan nilai tunai. Bom undi kasih 30 juta. Belum 2 bulan kemudian Adi meninggal. Maka yang tabungan tambahan pada saat ngebom ini itu tidak dihitung sebagai saldo untuk klaim jalinan, tetapi tetap dihitung sebagai saldo kekayaan dari si Adi tadi. Boleh ditarik oleh keluarga atau ahli warisnya, tapi dari PKJU tidak membayarkan yang 20 juta bom tadi ini. Tetap dibayarkan dari total simpanannya tadi, dikurangi 20 juta yang baru saja ditabungkan. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menyaksikan video penjelasan tentang tunas ini. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya, semakin memahami apa keuntungan-keuntungan yang bisa didapatkan dari lembaga JU kita yang kita sayangi ini. Kiranya Bapak Ibu juga bisa menonton video yang pertama, yaitu penjelasan tentang jalinan. Nanti linknya akan saya berikan di deskripsi di bawah ini. Dan
Dan bagi Bapak Ibu yang masih mempunyai pertanyaan, silakan ketik di kolom komentar, nanti saya akan menjawabnya. Kita jumpa lagi pada video berikutnya, masih dalam tema jalinan dengan produknya Lintang atau jaminan perlindungan utang. Hidup sejahtera, bermartabat.